Kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Saya akan membawakan sebuah topik kembali ke yang aslinya dari Wahyu 19 ayat 1, ayat 3 dan ayat 6. Dalam Kejadian 4 ayat 26 di situ dikatakan, "Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh." Nah teman-teman, ujung pandang adalah nama untuk Makassar dan dipakai dari tahun 1950-an hingga tahun 2000. Awal Makassar berubah menjadi ujung pandang pada tanggal 31 Agustus 1971 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971. Dan hal ini mendapatkan protes dari masyarakat Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya di penghujung masa jabatan Presiden B.J. Habibie, nama Makassar dikembalikan, justru tanpa melalui proses yang berbelit. Nah, seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama ujung pandang ini tinggal kenangan. Untuk pertama kali hari jadi kota Makassar ke-393 diperingati pada tanggal 9 November tahun 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar, yakni Mangkasara, yang berarti yang menampakkan diri atau yang bersifat terbuka. Nah, orang Makassar begitu bangga disebut Makassar daripada ujung pandang, sebab memang nama aslinya Makassar. Begitupun dengan Provinsi Papua, dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Setelah bergabung dengan NKRI, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga tahun 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas. Nama Irian Jaya tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini diganti menjadi Papua. Baru pada tahun 2004 resmi menjadi nama Papua, baik Papua Timur atau Papua Barat. Nah, semenjak penggunaan nama Papua meluas, maka nama Irian Jaya telah ditinggalkan. Selamat tinggal Irian Jaya. Orang Papua bangga disebut Papua daripada Irian Jaya, sebab memang nama aslinya begitu. Nah teman-teman, begitupun dengan nama Yahweh telah tertulis dalam kitab Tanak dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki. Nah, di dalam Perjanjian Baru, paling tidak di kitab Wahyu, tertulis kata haleluya yang artinya pujilah Yahweh. Kemudian dalam sejarah yang panjang tersebut telah terjadi dalam terjemahan di Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh menjadi Allah dan Tuhan dalam huruf besar semua, sehingga resmi menjadi nama Tuhan Allah atau Tuhan-Tuhan. Ini ada di dalam kitab Kejadian 15 ayat 2, ayat 8, dan Ulangan 3 ayat 24. Contoh teman-teman, nama Yahweh diganti menjadi Allah huruf besar semua. Sejak pihak Lembaga Alkitab Indonesia mengganti nama Tuhan Yahweh menjadi Tuhan Allah, maka umat Kristen di Indonesia menjadi terbiasa memanggil Allah. Apakah ada yang protes teman-teman? Tentu saja ada. Papua telah kembali ke Papua. Makassar telah kembali ke Makassar. Nah, kapan Yahweh akan kembali ke Yahweh? Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia tidak akan lengser. Tapi teman-teman, firman Bapa Yahweh pasti tergenapi. Firman-Nya berkata apa? Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Ini ada di Sefanya 3 ayat 9. Jadi teman-teman, yang asli pasti akan kembali ke yang asli. Jadi kalau kita yang sudah tahu kebenaran nama Bapa Yahweh, jangan kita kembali ke nama Allah.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.